Curriculum and Material Development Subject. Chapter 1. The Origins of Language Curriculum Development. Pengembangan kurikulum adalah proses yang lebih komprehensif dari desain silabus. Pengembangan kurikulum mencakup proses yang digunakan untuk menentukan kebutuhan sekelompok peserta didik, untuk mengembangkan maksud atau tujuan suatu program untuk memenuhi kebutuhannya, untuk menentukan silabus yang sesuai, struktur rangkaian pelajaran, metode dan bahan pengajaran, dan untuk melaksanakan suatu evaluasi program bahasa yang dihasilkan dari rangkaian proses ini. Jika kita melihat kembali sejarah pengajaran bahasa di sepanjang abad ke-20, banyak dorongan akan adanya perubahan untuk pendekatan pengajaran bahasa yang muncul dari perubahan dalam metode pengajaran. Banyak metode yang datang silih berganti dalam 100 tahun terakhir untuk mendapatkan metode yang terbaik. Berikut adalah gambaran periode dominasi terbesar dari metode-metode tersebut. Ada grammar translation method, ada direct method, structural method, reading method, audiolingual method, situational method, sampai communicative approach. Hal yang umum untuk setiap metode adalah keyakinan bahwa praktik pengajaran yang didukungnya memberikan dasar pengajaran yang lebih efektif dan secara teoritis lebih kuat daripada metode-metode sebelumnya. Harold Palmer, seorang ahli linguistik terapan yang terkemuka di Inggris, yang meletakkan dasar structural method pada tahun 1920, meringkas prinsip-prinsip metodologi pengajaran bahasa pada saat itu sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada persiapan awal, yang kedua pembentukan kebiasaan, yang ketiga akurasi, yang keempat gradasi, yang kelima proporsi, yang keenam konkret, yang ketujuh minat, yang kedelapan urutan perkembangan, dan kesembilan beberapa macam pendekatan. Selanjutnya, para ahli bahasa mengalihkan perhatian mereka pada isi dan desain silabus yang mendasari structural method. Langkah awal pada arah ini berpusat pada pendekatan untuk menentukan kosakata dan tata bahasa dalam isi rangkaian pelajaran bahasa. Hal ini mengarah pada prosedur yang dikenal sebagai selection dan gradation. Dalam semua pengajaran, tentu saja ada tuntutan pilihan apa yang akan diajarkan dari semua pelajaran. Dan pengajaran bahasa di tingkat manapun dan dalam keadaan apapun membutuhkan pemilihan fitur tertentu dari bahasa dan pengecualian lainnya yang disengaja atau tidak disengaja. Dua aspek seleksi ini menjadi perhatian utama di beberapa dekade awal abad ke-20, yaitu vocabulary selection dan grammar selection. Pendekatan untuk kedua aspek seleksi meletakkan dasar desain silabus di dalam mengajar bahasa. Kata-kata apa yang harus diajarkan dalam bahasa kedua? Kata-kata ini tergantung pada tujuan pembelajaran dan jumlah waktu yang tersedia untuk mengajar. Tidak semua kata yang diketahui oleh penutur asli berguna untuk pembelajar bahasa kedua yang hanya memiliki waktu yang terbatas untuk belajar. Haruskah pembelajar mulai mempelajari 500, 1000, atau 5000 kata? Jika ya, pemilihan kosakata inilah yang menjadi masalah dalam pengajaran bahasa. Frekuensi kata penting dalam merencanakan daftar kata untuk pengajaran bahasa. Namun, frekuensi belum tentu sama dengan kegunaannya, karena frekuensi kata bergantung pada jenis sampel bahasa yang dianalisis. Kata-kata dengan frekuensi tertinggi dan jangkauan terluas dianggap paling berguna untuk tujuan pengajaran bahasa. Terdapat kriteria-kriteria lain yang juga digunakan dalam menentukan daftar kata. Kriteria-kriteria tersebut adalah searchability, similarity, availability, coverage, dan defining power. Prosedur seleksi kosakata untuk kompilasi mengarah pada kompilasi basic vocabulary, atau sekarang disebut dengan lexical syllabus, yaitu kosakata sasaran untuk pembelajaran bahasa yang biasanya dikelompokkan atau dibagi ke dalam tingkatan, seperti 500 kata pertama, 500 kata kedua, dan seterusnya. Bagaimana seseorang dapat menentukan struktur mana yang akan berguna sebagai bahan ajar?
Secara tradisional, kategori tata bahasa yang dimasukkan dalam suatu rangkaian pelajaran ditentukan oleh metode pengajaran yang digunakan, dan akibatnya terdapat banyak variasi dalam kategori apa yang diajarkan. Dalam hal pengajaran bahasa Inggris, dari tahun 1930-an, para ahli linguistik terapan menerapkan prinsip-prinsip seleksi untuk desain silabus gramatikal. Namun, dalam tata bahasa, seleksi terkait erat dengan masalah gradasi. Gradasi berkaitan dengan pengelompokan dan pengurutan kategori pengajaran dalam silabus. Silabus gramatikal menentukan rangkaian struktur tata bahasa yang akan diajarkan dan urutan mengajarkannya. Prinsip-prinsip berikut telah digunakan atau disarankan sebagai dasar untuk mengembangkan silabus gramatikal, yaitu simplicity and centrality, frequency, dan learnability. Selain keputusan tentang kategori tata bahasa yang dimasukkan ke dalam silabus, urutan atau gradasi kategori tata bahasa harus ditentukan. Akhir-akhir ini, kebutuhan untuk mengurutkan isi pembelajaran dengan cara yang sistematis sama sekali tidak menjadi perhatian. Cornelius, direkam oleh Mackay, seorang cendekiawan, menyatakan bahwa tahap permulaan sebaiknya disampaikan secara perlahan dan akurat, dapat dipahami dengan benar dan segera diuji. Kecuali jika lapisan pertama sudah sangat kuat, tidak perlu lagi ada yang dibangun di atasnya. Untuk keseluruhan struktur akan dikembangkan dari fondasinya. Semua bagian harus diikat bersama sehingga satu bagian terhubung dengan bagian lainnya. Dan bagian-bagian yang bersifat lebih baru mencakup bagian-bagian sebelumnya. Apapun yang mendahului membentuk langkah-langkah berikutnya. Dan langkah terakhir harus dapat dilacak sampai langkah yang pertama dengan rantai penghubung yang jelas. Pendekatan-pendekatan berikut memungkinkan mengarah pada gradasi. Yang pertama ada linguistic distance. Berikutnya intrinsic difficulty. Lalu communicative need dan frequency. Selain faktor-faktor tersebut, dalam mendesain rangkaian pelajaran juga dihadapkan pada pilihan antara dua pendekatan untuk mengurutkan materi dalam rangkaian pelajaran tersebut, yaitu gradasi linear atau gradasi siklus atau spinal. Dengan gradasi linear, kategori dalam tata bahasa diperkenalkan satu persatu dan dipraktekkan secara intensif sebelum kategori berikutnya muncul. Dengan gradasi siklus, kategori diperkenalkan kembali sepanjang pembelajaran. Van Els dan kawan-kawan menyebutkan bahwa dalam pembelajaran di mana materi diurutkan secara siklis, masing-masing kategori tidak disajikan dan didiskusikan secara mendalam seperti dalam gradasi linier yang ketat. Tetapi hanya aspek terpenting dari kategori yang dipermasalahkan yang disajikan di awal. Kategori ini kemudian terus bertahan dalam pembelajaran, dan setiap aspek baru yang akan diperkenalkan akan dikaitkan dan diintegrasikan dengan apa yang dipelajari. Meskipun silabus leksikal dan gramatikal telah menyediakan pedoman yang penting untuk pengembangan buku teks dan materi pengajaran bahasa sejak silabus tersebut pertama kali muncul pada tahun 1920, silabus tata bahasa telah dianggap sebagai inti dari pembelajaran atau program bahasa. Terdapat asumsi-asumsi yang mendasari pendekatan awal untuk desain silabus. Yang pertama, unit dasar bahasa adalah kosakata dan tata bahasa. Yang kedua, peserta didik dimanapun memiliki kebutuhan yang sama. 3. Kebutuhan pembelajar diidentifikasi secara eksklusif dalam istilah kebutuhan bahasa. Yang keempat, proses belajar bahasa sangat ditentukan oleh buku. Yang kelima, konteks pelajaran adalah bahasa Inggris sebagai bahasa asing. If you have questions or explanation more, please feel free to contact me. Thank you.